Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Benmur Consulting. Kali ini kita mau membahas hukum ketenagakerjaan ya. Cuman tema atau topik yang kami coba angkat ini cukup menarik, yaitu ada salah suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ternyata lembaga negara itu bisa digugat di PHI. Nah, seperti apa putusan itu atau bagaimana sebenarnya cerita lengkapnya, kita akan lihat atau kita akan sampaikan di video ini ya. Tentu kita akan menyampaikan itu berdasarkan putusan pengadilan dimaksud. Kemudian sekali lagi bukan untuk menghakimi atau untuk memberikan penilaian atas suatu putusan, tapi kita hanya untuk pembelajaran dan untuk melihat sudut pandang bagaimana putusan itu dapat diambil. Ya, jadi untuk menambah insight atau wawasan kita. Nah, sebelum masuk ke materi, kita mau ingatkan bahwa apa yang kami sampaikan di sini full adalah untuk tujuan edukasi atau hanya untuk berbagi pengalaman saja, tidak ada maksud yang lain. Nah, kemudian video ini juga bukan merupakan nasihat hukum. Jika Anda ingin mencari atau mendapatkan nasihat hukum yang kompleks, yang detail mengenai masalah Anda bisa menghubungi pengacara Anda, atau Anda juga bisa menghubungi LBH setempat di kota Anda. Kemudian video ini bisa jadi out of date, kontennya sudah tidak relevan lagi oleh zaman jika di kedepannya ada perubahan-perubahan. Ya, nah, kemudian Anda bisa dukung kami ya dengan cara scan barcode yang ada di layar Anda, atau Anda juga bisa konsultasi lebih lanjut kalau mengenai masalah hukum yang Anda miliki ke benmurconsulting.com. Kemudian kita juga mau ingatkan bahwa setiap hari Sabtu insya Allah kita ada live streaming setiap jam 8 malam. Ya, daripada mungkin Anda tidak ada kegiatan atau mungkin Anda sedang santai, Anda bisa tonton live streaming kami. Kebetulan besok Sabtu tanggal 13 kita temanya adalah tentang PKWT. Nah, kalau Anda punya sesuatu untuk didiskusikan mengenai PKWT atau mempunyai beberapa hal yang menarik untuk di-sharing, Anda bisa tonton live streaming kami di YouTube ini ya. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan ya tentang lembaga negara apakah benar bisa digugat di PHI. Nah, ini kenapa saya kasih tanda tanya, karena ini merupakan pertanyaan ya, bukan pernyataan ya. Nah, untuk melihat bisa atau tidaknya, kita tentu harus melihat fakta hukum, atau mungkin kali ini yang akan kita jadikan contoh adalah putusan pengadilan. Nah, kita yang pertama akan mengambil putusan PHI ya, nomor 1 garing PDT-SUS garing PHI garing 2022 garing PNBNA. Nah, ini Anda bisa download juga putusannya di website Mahkamah Agung. Nah, jadi ini adalah kasus tentang perselisihan PHK di mana pemberi kerja itu dilakukan likuidasi oleh LPS ya. Nah, ini adalah kami ambil screen capture tentang lawannya siapa. Lawannya adalah lembaga penjamin simpanan yang kita ketahui adalah ini merupakan lembaga negara ya, seperti itu. Nah, kasusnya seperti apa? Kasusnya adalah penggugat ini adalah karyawan suatu lembaga keuangan syariah ya, di salah satu kota lah, sebut saja seperti itu. Nah, karena satu dan lain hal kan lembaga keuangan itu mempunyai regulator ya, atau memiliki acuan dalam beroperasional. Nah, salah satunya adalah acuan mengenai mungkin hal-hal keuangan dan sebagainya. Nah, kalau lembaga keuangan yang sifatnya adalah menyimpan uang masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan ke
kredit ke masyarakat itu memiliki indikator yang bermasalah, maka muncullah atau bisa dilakukan likuidasi. Nah, kali ini perusahaan ini adalah perusahaan lembaga keuangan yang dilakukan likuidasi oleh LPS, ya. Nah, kemudian LPS membuat tim likuidasi di mana salah satu tugasnya adalah melakukan pemberesan atau penyelesaian atas likuidasi lembaga keuangan ini, di mana salah satunya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada penggugat. Nah, ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja, ternyata tim likuidasi ini sudah menawarkan hak pesangonnya. Nah, hak pesangon kepada si penggugat, namun oleh para penggugat menurut informasi tidak sepakat, ya, tidak sepakat karena nilainya tidak sesuai harapan seperti itu. Nah, terus kemudian setelah belum putusnya permasalahan tersebut, maka tim likuidasinya dibubarkan oleh LPS. Nah, karena telah dibubar oleh LPS, maka penggugat menggugat LPS lewat jalur PHI, ya. Kenapa? Karena untuk mempertentangkan masalah pesangon. Karena si penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam argumennya seperti itu, kemudian tiba-tiba dia di PHK karena likuidasi dari perusahaan bekerja, tapi pesangonnya ditawarkan tidak sesuai, belum putus, tiba-tiba timnya dibubarkan. Nah, sehingga dia menggugat LPS, tapi menggugatnya adalah menggugat PHI. Nah, hakim melihat bahwa ternyata terdapat hubungan hukum antara LPS dengan si penggugat dalam konteks PHI, karena ini maksudnya adalah PHI. Nah, kemudian diputuslah bahwa LPS harus membayar hak-hak pesangon seperti itu kepada si penggugat dengan nilai sekian. Nah, itu putusannya. Nah, kalau kita hanya melihat satu putusan ini, kita akan melihat seolah-olah bahwa lembaga negara yaitu LPS ternyata bisa digugat di PHI seperti itu. Nah, tetapi putusan ini ternyata belum inkrah atau belum selesai. Nah, kenapa belum selesai? Karena LPS mengajukan kasasi, ya. Nah, kasasi ini masuk pada putusan nomor 1101 K garing PDT titik sus strip PHI strip garing 2022, ya. Nah, di sini LPS menyampaikan keberatannya atas putusan dari PHI, ya. Nah, kemudian kita langsung saja ya melihat tentang pertimbangan dari Mahkamah Agung, pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk permohonan kasasi. Nah, disampaikan di sini adalah bahwa asas peradilan hubungan industrial adalah menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan yang terdiri dari perselisihan hak, PHK, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar SP dalam satu perusahaan. Bahwa tergugat adalah lembaga negara yang independen, yang menjalankan tugas antara lain sebagai pengawas proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi. Dan tergugat juga bukanlah pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketenagakerjaan yang terkait dengan ketentuan Vide pasal 1 angka 6 Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, Junto pasal 1 angka 6 Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian yang ketiga, bahwa terbukti antara tergugat dengan para tergugat tidak memiliki hubungan berupa hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
dan tergugat juga telah menyampaikan eksepsi tentang gugatan error in persona akibat menempatkan tergugat dalam perkara akuo, dan oleh karenanya eksepsi tergugat tersebut haruslah dikabulkan dan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Nah, atas dasar ini kemudian Mahkamah Agung memutuskan atau mengadili. Satu adalah mengabulkan permohonan kasasi dari LPS. Yang kedua, membatalkan putusan PHI yang sebelumnya tadi. Ya, nah kalau kita simak ya dari runtutan kasus ini atau runtutan dari fakta-fakta yang ada di putusan pengadilan tersebut, bahwa lembaga negara itu yang pertama jelas tidak menganut atau tidak berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya karena itu adalah lembaga negara. Jadi aturannya beda, rules-nya beda, seperti itu. Nah yang kedua, jika terjadi kasus seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah ini kembali ya, ini perlu didiskusikan, ya perlu didiskusikan antara dari pihak badan pengadilan, pengusaha maupun dari pihak serikat pekerja. Artinya berdiskusi. Kenapa? Karena ini yang paling dirugikan adalah pekerja, ya. Bisa jadi pekerja dalam lembaga keuangan tersebut tidak ada kesalahan apapun, tapi tiba-tiba perusahaannya itu melakukan suatu mungkin operasional yang kurang baik, sehingga indikator-indikatornya menjadi merah, lalu harus dilikuidasi oleh LPS. Nah, LPS ketika melakukan likuidasi dia akan tunduk pada undang-undang LPS kan, seperti itu. Sehingga tupoksinya mengatur itu. Nah, ketika dia sudah membentuk tim penyelesaian atau tim untuk mengurusi likuidasi itu dan ternyata ada batas waktunya, maka menjadi tidak bisa dimasukkan ke dalam PHI karena LPS dengan pekerja itu tidak memiliki hubungan ketenagakerjaan karena nggak ada pekerjanya itu awalnya bekerja di LPS nggak ada. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, menurut saya harusnya si pekerja ini menggugat si BPR-nya, tapi BPR-nya sudah likuidasi. Berarti bisa jadi menggugat ke pemerintah atau LPS. Tapi apakah gugatannya itu PHI? Kalau PHI jelas buktinya ditolak. Lalu mungkin yang paling tepat adalah gugatan perdata umum. Kenapa? Karena timbul PMH di situ. Ini pendapat ya, sekali lagi ini masih pendapat, jadi masih bisa debatable, masih bisa ada argumen lain. Kenapa PMH? Karena dengan timbulnya likuidasi tersebut, kemudian ternyata tidak tuntasnya masalah pemutusan hubungan kerja, terutama mengenai hak-hak pegawainya atau pegawai mantan perusahaan yang dilikuidasi ini menimbulkan kerugian kepada si pekerja. Nah, sehingga bisa meminta ganti rugi kepada LPS tapi melalui jalur perdata. Atau yang kedua, kita bisa melakukan uji material atas undang-undang terkait LPS maupun undang-undang terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di mana di sini telah jelas terdapat kerugian tidak tuntasnya selesai atau tidak selesainya masalah pesangon pada proses likuidasi suatu lembaga keuangan. Nah, mungkin dua alternatif itu bisa dilakukan. Kita bisa mungkin gugat perdata dengan mendalilkan PMH, kemudian meminta ganti rugi. Atau yang kedua, kita juga bisa rubah secara struktur konstitusinya dengan mengajukan uji material atas Undang-Undang 2 2004 dan Undang-Undang LPS.
Nah, kita tinggal cari pasal mana yang berhubungan, kemudian batu ujinya tentu saja di Undang-Undang Dasar. Nah, tentu dua argumen kami tadi atau dua pendapat kami tadi perlu dieksplor lebih dalam lagi atau perlu diuji atau di-challenge dengan beberapa pertanyaan yang lebih detail. Nah, tentu saja ini kami hanya melihat dari satu sisi kepraktisan karena kita juga belum mendalami sampai detail mengenai kasus ini, ya. Nah, tapi sekali lagi kesimpulannya kalau yang terkait dengan lembaga negara tadi maka tidak bisa diajukan atau digugat dalam konteks PHI ya, karena lembaga negara itu bukan masuk dalam konteks PHI. Nah, saya pikir itu yang kita mau sharing. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda ada pendapat atau mungkin argumen, silahkan berkomentar pada kolom komentar. Ya, kalau untuk diskusi lebih lanjut atau mungkin Anda punya permasalahan hukum yang lain pun untuk mau diskusi, silahkan hubungi kami di benmurconsulting.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.